Assalamualaikum para wibu dan juga para baraya yang ada di berbagai macam apa sih ngomong apa sih gua gitu ngomong apa sih aku gitu. Ya udah kita bakalan di kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas mengenai beberapa argumen yang diajukan oleh Gus Wafi, bukan argumen sih, lebih tepatnya ad hominem gitu lah ya. Jadi saya gak bakalan ngerem lagi karena Gus Wafi juga udah secara terbuka di sini di ruang publik seperti ini. Ya saya pun gak akan ngerem gitu ya untuk Gus Wafi. Jadi mohon maaf apabila bahasanya agak sedikit satir gitu, bahasa saya agak sedikit satir. Karena ya yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan berfatwa atau jangan memberikan sebuah argumen pendapat tanpa dasar yang jelas atau tanpa dasar yang kuat gitu. Jadi beberapa hari yang lalu Gus Wafi memposting sebuah video di mana video itu ramai sekali menjadi perbincangan publik, di mana dalam video itu Gus Wafi melakukan kritik terhadap para asatid dan juga para salafi atau orang-orang yang ada di manhaj salaf. Tapi kritiknya itu secara garis besar itu gak ada substansinya. Menurut saya gak ada substansinya. Kenapa? Karena gini, saya menghargai Gus Wafi sebagai seorang tokoh agama atau tokoh publik. Tapi ketika beliau melakukan sebuah kritik kepada diri atau kepada kelompok tanpa ada dasar yang jelas gitu, dan ini pun mengatasnamakan Nabi juga, bahwasanya ya kita lihat aja lah sendiri videonya. Saya pun tidak tahu kenapa Gus Wafi membuat video ini segagah ini gitu, kenapa membuat video segagah ini sampai ya mungkin ya kita lihat aja lah videonya. Dari kalangan Wahabi membahas dalil-dalil yang disampaikan oleh Gus Ajil dan Ustadz Faris Baswedan. Kata mereka, ternyata dalil Ahlus Sunnah tentang bertabarruk mencari keberkahan kepada orang soleh, dalilnya lemah semua, kata mereka. Dalam segi jarh wa ta'dil, dalam segi sanad dibahas tuh bahwa orang ini dhaif. Maka saya katakan, jawabannya gampang banget. Saya katakan hadis dhaif jauh lebih mulia daripada memaknai Al-Quran secara terjemahan. Hadis dhaif jauh lebih keren daripada membaca hadis memaknainya secara terjemahan. Di dalam hadis sahih dikatakan, kalau memaknai Al-Quran secara terjemahan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dipahami cabang pribadi, bersiaplah tempatnya di neraka, kata Rasulullah. Tapi menggunakan hadis dhaif, para ulama mengatakan ketatnya itu dalam hal halal dan haram. Begitu saudara. Karena nanti hadis yang disampaikan kita, syawahidnya, kuatnya banyak banget. Dikira cuma dhaif saja yang disampaikan, yang sahih juga banyak gitu loh. Justru itulah susahnya berdebat dengan mereka, teman-teman. Saudara-saudara kita yang Wahabi ini, giliran bertanya kepada kita tajam banget gitu loh. Tapi giliran mereka ditanya balik, langsung pelangap-pelongo. Nanti mereka mengatakan semua bid'ah sesat, tidak boleh ada bid'ah hasanah, tidak boleh. Giliran mereka ini udah keluar konteks ya baru teman-teman ya. Ini udah keluar konteks, jadi saya berhentikan sampai di sini suaranya karena ya ini juga gitu ya agak keluar konteks gitu ya. Jadi yang ingin saya soroti di sini adalah kenapa Gus Wafi melakukan atau berpendapat bahwasanya hadis dhaif itu lebih ini gitu, lebih mulia dibandingkan memaknai hadis dengan terjemah gitu. Secara logika ini udah salah besar gitu. Nah, dari mana kesalahannya? Ayo kita kaji bareng-bareng dalam video kali ini.
Kita bakalan mengkaji video kali ini dengan pendekatan ulumul hadis atau mustalah hadis dan juga usul fikih ya teman-teman. Materinya sudah saya siapkan, nanti saya cantumkan di link deskripsi. Kalau misalkan teman-teman pengen melihat materinya secara online, bisa langsung aja ke blog saya. Di sana ada banyak sekali tulisan-tulisan yang saya tulis di sana mengenai hadis, terus Al-Qur'an, dan beberapa permasalahan fikih, masalah fikih. Kita akan melihat di sini, kita akan melihat di sini kenapa pendapat Gus Wafi di sana itu adalah pendapat yang tidak berkesesuaian atau tidak memiliki landasan yang rojih gitu dalam keilmuan hadis gitu. Jadi gini, sebuah tinjauan santai tapi serius atas logika Gus Wafi. Itu judulnya ya teman-teman. Itu subjudulnya. Romantisme kemasan di atas kebenaran. Dunia pemikiran Islam kita belakangan ini memang penuh warna. Ada satu narasi menarik kalau tidak mau dibilang menggelitik dari saudara kita, yakni adalah Gus Wafi. Beliau mengajukan sebuah tesis yang cukup revolusioner. Hadis dhaif itu lebih mulia daripada perkataan ulama atau kelompok sebelah salafi modernis yang benar tapi pakai terjemahan gitu ya. Konteks argumennya kayak gitu ya. Saya agak mohon maaf nih, kurang tepat gitu. Tadi Gus Wafi memberikan argumennya itu terjemahan Al-Qur'an, tapi saya memberikan argumennya itu terjemahan kaul ulama gitu ya. Tapi ya tapi apple to apple kok, gak terlalu melenceng jauh lah gitu. Logika ini seolah berkata lebih baik kita minum racun asalkan gelasnya dari emas. Atau bahasa Arab. Emas itu dikiaskan sebagai bahasa Arab gitu ya teman-teman. Daripada minum madu murni tapi dari gelasnya plastik terjemahan. Sebuah romantisme bahasa yang luar biasa, namun sayangnya agak bertabrakan dengan akal sehat. Dan ironisnya ini bertentangan dengan peringatan Nabi itu sendiri. Nah gini, kalau standar kebenaran itu adalah bahasa Arab gitu ya teman-teman ya, standar kebenaran itu bahasa Arab, maka seharusnya Abu Jahal itu jauh lebih ngenah daripada kiai kampung yang ceramah pakai bahasa Sunda gitu. Kita cek faktanya apa kata para muhadisin. Mari kita tinggalkan ego kelompok kita sejenak dan bertanya pada ahlinya. Para imam hadis atau muhadisin itu sangat alergi dengan kedustaan. Mereka tidak punya sentimen romantis pada riwayat lemah. Bagi mereka, data korup ya tetap data korup gitu. Tidak peduli seberapa indah bahasanya atau bahasa Arabnya. Imam Muslim dalam kata pengantar kitab Sahihnya memberikan sindiran keras bagi mereka yang hobi menyebarkan riwayat tanpa filter. Barang siapa menceritakan dariku suatu hadis yang ia duga kuat itu dusta karena sanadnya bermasalah, maka dia adalah salah satu dari para pembohong itu. Referensi ini ditulis dalam kitabnya Muqaddimah Sahih Muslim halaman 8 juz 1. Jadi kalau kita memuliakan hadis dhaif di atas logika yang lurus, kita justru sedang mendaftarkan diri menjadi partner para pembohong di mata Imam Muslim. Ini agak kurang keren gitu ya kalau misalkan kita menampakkan hadis seperti ini gitu ya. Lalu ini peringatan keras buat teman-teman, bukan cuma buat
Gus Wafi tapi juga mungkin buat saya gitu. Hati-hati, neraka itu bukan tempat nongkrong gitu. Siapkan amalan kita terlebih dahulu. Sikap gampangan itu, tasahul terhadap hadis dhaif demi membela praktik tabaruk tertentu itu beresiko tinggi. Nabi Muhammad SAW tidak main-main soal validitas data yang dinisbatkan kepada beliau ini. Bukan soal kamu kaku banget gitu, lu mah kaku banget gitu, Val gitu, kata orang-orang yang bilang kepada saya. Tapi soal menjaga kemurnian agama dari hoax klasik. Lalu terjemahannya kayak gini, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia memesan tempat duduknya di neraka. Kata falyatabawa itu nuansanya seperti silahkan booking tempat agak seram. Kalau kita kan booking tempat gitu ya, agak seram kan kalau kita booking tiket VIP ke neraka hanya karena gengsi mengakui kebenaran dari kelompok sebelah gitu. Tapi kita akan lanjut ke logika akliyahnya, kan tadi nakliyah ya. Kita akan lanjut ke akliyahnya sekarang. Mari kita bedah pakai logika sederhana. Probabilitas hadis dhaif itu adalah probabilitas ya teman-temannya. Probabilitasnya dari Nabi sangat rendah. Misal 20% isinya meragukan bahasanya bahasa Arab. Fatwa atau tafsiran atau terjemahan yang benar, yang substansinya benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, probabilitas kebenarannya jauh lebih tinggi. Bahasanya yaitu bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ulamanya berbahasa Indonesia. Maka terjemahan itu menjadi solusi untuk memudahkan masyarakat dalam memahami agama. Mendahulukan yang 20% di atas 90%. Itu dalam ilmu matematika disebut rugi bandar gitu, teman-teman. Dalam ilmu mantik disebut safsatoh. Kekeliruan berpikir. Kebenaran itu dinilai dari substansi, bukan kemasannya gitu. Kalau kita sakit, kita lebih pilih resep dokter yang benar gitu, walau ditulis pakai bahasa Indonesia, atau mantra dukun yang salah walau ditulis pakai bahasa Arab. Jawabannya sudah jelas bagi mereka yang berakal gitu. Penutup dari konten ini, mari kita menjadi sosok yang kritis dan santun. Kita jangan nanti saya akan berikan komentar di akhirnya gitu. Ini bukan penutup, tapi ini cuman penutup dari slide ini aja. Saya akan memberikan komentar mengenai hadis yang diriwayatkan, hadis yang dinukil oleh Gus Wafi tadi. Kritik ini bukan untuk menyerang pribadi, tapi mengoreksi metodologi. Kita sayang pada warisan ulama, maka kita harus memisahkan mana emas yang sahih dan mana loyang yang dhaif. Sebagaimana insan akademis, mari kita tinggalkan fanatisme buta. Kebenaran adalah barang yang hilang dari orang mukmin. Di mana saja ia menemukannya, entah dari teks Arab, terjemahan, atau bahkan lisan lawan debat, ia lebih berhak mengambilnya. Seperti dalam referensi Quran seperti dalam referensi hadis riwayat At-Tirmizi nomor hadis 2687, hikmah kebenaran adalah barang yang hilang milik orang yang beriman. Di mana saja ia menemukannya, maka ia yang paling berhak mengambilnya. Nah, jadi hadis-hadis ini udah sahih semua ya. Hadis-hadis ini udah saya jarah, udah saya lakukan ilmu rijal juga di dalamnya, sehingga hadis-hadis yang ada di sini tidak ada yang tidak sahih gitu.
atau kalaupun tidak sahih itu hasan gitulah ya, paling rendahnya itu di derajat hasan. Nah, lalu bagaimana dengan hadis yang dinukil oleh Gus Wafi tadi, bahwasanya kalau misalkan orang yang menggunakan terjemahan dalam memahami Al-Qur'an, maka dia akan memesan tempat di neraka atau menyiapkan tempatnya di neraka gitu. Jadi hadisnya kagak kayak gitu. Itu hadisnya menggunakan akal, bukan menggunakan terjemahan gitu. Coba cek ininya gitu. Coba cek apa ya? Coba cek hadisnya gitu. Coba cek di kitab hadisnya gitu. Itu menggunakan kata akal di sana, bukan kata terjemahan gitu. Jadi ya ini mungkin sedikit kritik dari saya terhadap hadis yang dinukil oleh Gus Wafi tadi. Saya belum sempat memberikan jarahnya gitu, karena ya saya yakin hadis ini adalah hadis sahih, dan saya pun pernah belajar bahwasanya orang yang menafsirkan Al-Quran dengan sekemauan dia itu akal nafsunya gitu, bukan akal yang ro'i gitu ya, tapi akal nafsu gitu. Kan ada beberapa penafsiran yang menggunakan ro'i. Nah, ro'i di sana itu adalah akal yang tidak disusupi oleh nafsu gitu. Saya tidak mencantumkannya di sini, mungkin di video lain saya akan cantumkan gitu. Tapi saya akan menutup video kali ini dengan sebuah sebuah logika sederhana. Kalau misalkan hadis dhaif itu lebih mulia daripada terjemahan, maka seharusnya para perawi yang palsu itu, para perawi yang memalsukan hadis itu dimuliakan juga gitu, harusnya gitu ya, seharusnya secara logisnya kayak gitu, karena mereka pun meriwayatkan hadis meskipun kualitasnya dhaif gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.